Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsiana Rusfatiha, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal ideologi politik, yaitu dalam mata kuliah pengantar ilmu politik dan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Glory. Ideologi politik dalam ilmu sosial adalah seperangkat tujuan dan ide yang menjelaskan bagaimana suatu rakyat bekerja dan bagaimana cara mengatur kekuasaan. Maksudnya di sini adalah bagaimana sebuah ideologi itu menjadi dasar dari untuk mengatur sebuah negara dan menjadi dasar dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara tersebut. Ideologi biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Dasar ideologi politik adalah keyakinan akan keberadaan pola tata tertib sosial politik yang ideal. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi ideologi, yaitu ada beberapa: memberikan dasar legislasi pada pemerintah, kemudian yang kedua menjadi dasar untuk menentang kekuasaan status quo yang akan saya jelaskan nanti di sini, kemudian mempersatukan rakyat, yang keempat ada pedoman untuk memilih kebijakan dan perilaku politik, dan yang terakhir adalah prinsip perjuangan yang menjadi alat komunikasi simbolis antara pemimpin dan massa. Kemudian William Veblen adalah guru besar dalam political pada Chicago University. Dalam bukunya yang berjudul Modern Political Ideologies and Attitude Culture terdapat 4 teori mengenai ideologi. Yang pertama adalah teori kebenaran, yang kedua teori kepentingan, yang ketiga teori kesulitan kultural, dan yang keempat adalah teori kesulitan sosial. Kemudian saya akan menjelaskan bentuk-bentuk ideologi politik yang ada 12, yaitu yang pertama kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu ideologi yang mengagungkan kapital milik perorangan atau milik sekelompok kecil masyarakat sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia. Adam Smith terkenal sebagai bapak ideologi kapitalisme dengan teorinya yaitu The Wealth of Nations. Dua, liberalisme. Menurut paham liberalisme, manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individual yang bebas. Manusia dalam perspektif liberalisme sebagai pribadi yang utuh dan lengkap terlepas dari manusia lainnya. Biasanya, negara-negara yang menganut ideologi politik liberalisme ini membebaskan rakyatnya untuk memilih sesuai keinginannya, mulai dari agama dan yang lain-lainnya. Kemudian bentuk ideologi politik yang ketiga ada sosialisme. Sosialisme merupakan suatu ideologi yang mengagungkan kapital milik bersama seluruh masyarakat atau milik negara sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia. Yang keempat adalah komunisme. Komunisme abad ke-20 ini tidak bisa dilepaskan dari kehadiran Partai Bolshevik di Rusia. Gerakan-gerakan komunisme internasional yang tumbuh sampai sekarang boleh dikatakan merupakan perkembangan dari Partai Bolshevik yang didirikan oleh Lenin, perjuangan kelas dan menghapuskan kelas-kelas di masyarakat sehingga negara hanya sasaran antara. Menurut saya sendiri, kenapa Indonesia tidak bisa mengadopsi ideologi politik? Karena negara kita ini memiliki suatu dasar negara yaitu Pancasila, yang mana pada sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sementara pada ideologi komunisme tidak mempercayai adanya ketuhanan. Kemudian ideologi yang kelima adalah konservatisme. Konservatisme adalah memelihara kondisi yang ada, mempertahankan kestabilan baik berupa kestabilan yang dinamis maupun kestabilan yang statis atau bergerak. Tidak jarang pula bahwa pola pemikiran ini dilandasi oleh kenangan manis mengenai kondisi kini dan masa lampau. Yang keenam ada Marxisme yang dipopulerkan oleh Karl Marx sendiri, memiliki 3 komponen penting, yaitu yang pertama filsafat dialektikal and historical materialism atau dialektika filsafat dan materi-materi sejarah. Kedua yaitu sikap terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu pada teori nilai tenaga kerja dari David Ricardo tahun 1772 dan Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas dasar konsep perjuangan kelas atau status. Konsep ini dipandang mampu membawa masyarakat ke arah komunitas kelas atau status tersebut. Yang ketujuh adalah ideologi feminisme. Feminisme lebih merujuk kepada kaum wanita. Padahal bahwasannya feminisme itu mengatur soal kesetaraan gender, bukan hanya untuk mengagungkan wanita saja. Wanita tidak hanya berkutat pada urusan wanita saja, melainkan juga dapat melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pria. Wanita dapat melakukan apa saja untuk menyetarakan dirinya dengan para lelaki. Kemudian yang kedelapan adalah fasisme.
Suatu bangsa perlu mempunyai pemerintahan yang kuat dan berwibawa sepenuhnya atas berbagai kepentingan rakyat dan dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, kekuasaan negara perlu dipegang koalisi sipil dengan militer, yaitu partai berkuasa fasis di Italia, Nazi di Jerman pada Perang Dunia Kedua, kemudian Peronista di Argentina bersama pihak-pihak bersenjata. Kemudian ada yang kesembilan, ada ideologi demokrasi. Seperti kita tahu sendiri, negara kita Indonesia adalah negara yang demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat membuat ketetapan hukum bagi dirinya sendiri lewat Dewan Perwakilan yang kemudian dilaksanakan oleh pihak pemerintah atau eksekutif. Negara yang demokratif biasanya mementingkan rakyat, semua diperoleh dari rakyat dan untuk rakyat. Dan yang ke-10 ada neoliberalisme, yaitu mengembalikan kebebasan individu setiap manusia pada hakikatnya baik dan berbudi pekerti. Kemudian yang ke-11 adalah paham keagamaan. Ideologi keagamaan pada hakikatnya memiliki perspektif dan tujuan yang berbeda. Dengan ideologi liberalisme dan komunisme sebenarnya sangat sulit untuk menentukan tipologi ideologi keagamaan. Secara keseluruhan terdapat suatu ciri bahwa ideologi keagamaan senantiasa mendasarkan pemikiran, cita-cita, serta moralnya pada suatu ajaran agama tertentu. Yang ke-12 dan yang terakhir adalah ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila sendiri adalah dasar negara yang mengatur soal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dia menjadi dasar dari terbentuknya negara Indonesia ini untuk menjadi sebuah republik dan sebuah pemerintahan. Sekian dari saya soal penjelasan materi dari ideologi politik beserta fungsi dan bentuk-bentuk ideologi politik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.